Baik, konsep persamaan linear 3 variabel. Adapun definisi daripada SPLTP bahwasanya sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Nah, adapun bentuk umum daripada SPLTP-nya yakni A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Kemudian persamaan yang kedua A2X tambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga A3X tambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Ini merupakan bentuk umum daripada sistem persamaan linear 3 variabel, di mana terdiri dari 3 persamaan. D1 ini ya, baris ini. Ini merupakan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, dan terdiri dari 3 variabel, yakni variabel X, kemudian variabel Y, dan variabel Z. Itu merupakan konsep daripada persamaan linear 3 variabel. Dengan XY, ya tadi saya bilang disebut variabel, kemudian A1, A2, A3 itu disebut koefisien daripada variabel X. Jadi A1, A2, A3 ini merupakan koefisien daripada variabel X. Kemudian B1, ya, B2, B3 itu merupakan koefisien variabel daripada Y, ya. Jadi B1, B2 dan B3 ini merupakan koefisien, ya, namanya koefisien variabel Y karena dia di depan daripada variabel Y. Kemudian C1, C2, C3 merupakan koefisien daripada variabel Z. Jadi C1, C2, C3 ini merupakan koefisien daripada variabel Z. Dan sedangkan D1, kemudian D2, D3 merupakan konstanta persamaan daripada 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Itulah mengenai konsep daripada sistem persamaan linear 3 variabel. Kita lanjut kepada langkah atau cara menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Langkah yang pertama, kita bisa menggunakan metode eliminasi. Langkah yang kedua, kita bisa menggunakan metode substitusi. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan metode gabungan. Sebenarnya ada banyak cara atau langkah-langkah kita dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Ada metode matriks, ya, metode grafik, dan lain sebagainya. Tapi mengenai pelajaran pada matematika wajib kelas 10, yang harus kita dalami adalah metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Inilah ketiga metode yang paling penting untuk kita pahami. Nah, metode eliminasi. Metode eliminasi supaya kita lebih dapat pemahaman sedikit bahwa suatu metode untuk memperoleh penyelesaian dengan cara menyamakan koefisien agar salah satu variabel dihilangkan dengan cara ditambah atau dikurangi sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Nah, kalau metode substitusi, suatu metode untuk memperoleh penyelesaian dengan cara memasukkan suatu persamaan linear satu ke persamaan linear yang lain. Dan yang ketiga, metode gabungan, artinya metode eliminasi dan metode substitusi yang kita akan gunakan. Seperti itu mengenai beberapa langkah atau cara menyelesaikan persamaan linear 3 variabel. Baik, kita masuk kepada contoh soal daripada sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, tentukan nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan berikut. Nah, yang pertama, X ditambah Y tambah Z sama dengan 12, kemudian 2X min Y ditambah 2Z sama dengan 12, kemudian 3X tambah 2Y min Z sama dengan 8. Nah, seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear,
kita menggunakan beberapa metode. Yang pertama yang saya mau gunakan di sini adalah metode eliminasi. Baik, perhatikan kita punya penyelesaian. Jadi langkah pertama kita usahakan buat persamaan satu. Kita misalkan ini adalah persamaan kedua juga, kemudian ini persamaan yang ketiga. Nah, setelah itu kita melihat dari beberapa persamaan ini, dari persamaan 1, 2, dan 3, kita mau eliminasi. Ya, untuk mendapatkan eliminasi kita cari yang variabelnya yang sama, ya, supaya lebih memudahkan. Jadi yang pertama kita mau eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Jadi kita masukkan persamaannya. Jadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Kemudian persamaan yang ketiga, 3X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 8. Nah, karena kita mau eliminasi atau menghilangkan beberapa variabel, ya, jadi ini kita akan tambah ya. Ya, kita tambah supaya Z ditambah negatif Z itu akan habis. Ya, jadi ini akan habis sebentar. Sehingga X ditambah 3Z menjadi 4X. Kemudian Y ditambah dengan 2Y menjadi 3Y. Kemudian Z ditambah negatif Z itu 0 ya, atau habis. Ini habis. Sama dengan 12 ditambah 8 itu menjadi 20. Jadi ini kita dapat persamaan yang keempat. Baik, kita sudah dapat persamaan yang keempat. Selanjutnya kita mau eliminasi persamaan 2 dan 3. Bisa sebenarnya juga bisa untuk persamaan 1 dan 2 ya. Tapi karena kita mau menghilangkan parabel Z-nya, karena tadi eliminasi 1 dan 3 menghilangkan parabel Z, otomatis untuk mendapatkan persamaan yang kelima nantinya kita juga harus menghilangkan parabel Z. Maka dari itu kita eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kita masukkan persamaannya. 2X min Y ditambah 2Z sama dengan 12. Kemudian 3X ditambah 2Y min Z sama dengan 8. Nah, tadi eliminasi 1 dan 3 menghilangkan parabel Z, otomatis juga eliminasi 2 dan 3 kita menghilangkan parabel Z. Namun perlu diperhatikan persamaan 2-nya di sini 2Z, kemudian persamaan 3-nya adalah min 1Z. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu supaya bisa dihabiskan ya. Sehingga untuk yang di atas kita kali dengan 1 supaya nanti hasilnya sama. Yang di bawah kita kalikan dengan 2. Ya, supaya nanti nilai Z-nya itu sama. Sekarang kita selesaikan 2X dikali dengan 1. Itu hasilnya adalah 2X. Kemudian min Y dikali 1 adalah min Y. Kemudian 2Z dikali 1 hasilnya adalah positif 2Z sama dengan 12 kali 1, 12. Ya. Selanjutnya 3 dikali 2, 6X. Ya. 2Y dikali dengan 2 itu adalah positif 4Y. Kemudian negatif Z dikali dengan 2 itu negatif 2Z. Kemudian 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Lalu kita jumlahkan supaya Z-nya ini habis ya. Sehingga penyelesaiannya adalah 2X ditambah dengan 6X itu hasilnya adalah 8X. Min Y ditambah dengan 4Y itu hasilnya adalah positif 3Y. 2Z ditambah dengan negatif 2Z ini habis ya, 0. Kemudian 12 ditambah dengan
16 hasilnya adalah 28. Ini untuk persamaan yang kelima. Nah, dari penyelesaian ini kita dapat persamaan yang keempat, itu nilainya 4x ditambah 3y hasilnya 20, 8x ditambah 3y sama dengan 28. Kemudian ini kita akan mau eliminasikan. Tadi untuk kita menghilangkan parabel z. Sekarang dari persamaan 4 dan persamaan 5 ini kita eliminasi untuk menghilangkan parabel yang sudah sama, ya. Jadi parabel yang sudah sama di sini adalah y-nya, ya. Jadi kita mau eliminasi persamaan 4 dan persamaan yang kelima. Kita masukkan persamaan yang keempat dan kelima. 4x ditambah 3y sama dengan 20. Kemudian persamaan yang kelima 8x ditambah 3y sama dengan 28. Ya, karena 3y dan 3y yang di bawah itu sudah sama, maka dari itu kita kurang supaya y-nya ini habis, ya. Sehingga hasilnya adalah 4x dikurang 8x, itu hasilnya adalah negatif 4x. 3y dikurang dengan 3y, itu habis atau 0. 20 dikurang 28, itu hasilnya adalah negatif 8. Sehingga x-nya negatif 8 dibagi dengan negatif 4, itu hasilnya adalah 2. Jadi kita dapat nilai x yang pertama adalah 2. Nah, selanjutnya kita dapat tadi kan nilai x-nya sama dengan 2. Nilai x sama dengan 2 ini kita substitusikan, ya. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan 4 atau 5. Jadi kita ke persamaan yang keempat, ya. Kita ke persamaan yang keempat tadi adalah 4x ditambah dengan 3y sama dengan 20. Kita ganti x-nya menjadi 2. Jadi 4 dikali dengan 2 tambah 3y sama dengan 20. Sehingga 4 dikali 2 hasilnya adalah 8 ditambah 3y hasilnya adalah 20. 3y sama dengan 20. Ini kan 8 positif. Pindah ke ruas kanan menjadi negatif 8. Sehingga 3y sama dengan 20 dikurang 8 itu 12. Sehingga y-nya sama dengan 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi x-nya sama dengan 2 kalau y-nya sama dengan 4. Ya. Selanjutnya kita dapat nilai x-nya sama dengan 2, y-nya sama dengan 4. Sekarang kita mau mendapatkan nilai z. Untuk mendapatkan nilai z, ya, kita substitusikan ya nilai yang didapat tadi. Substitusikan nilai x sama dengan 2, kemudian y sama dengan 4 ke persamaan 1, 2, dan 3. Nah, jadi kita pilih sembarang persamaan, ya. Mau persamaan 1 ini, ya, persamaan 2, atau persamaan yang ketiga. Jadi yang lebih mudah ini saya mau masukkan ke sini. Persamaan 1 x ditambah y ditambah z sama dengan 12. Kita masukkan nilainya x ditambah y ditambah z sama dengan 12. Kita masukkan nilai x-nya. Kita ganti nilai x-nya menjadi 2. Y-nya sama dengan 4 tambah 4 tambah z sama dengan 12. Sehingga 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6 ditambah z sama dengan 12. Z-nya sama dengan, ini kan 12, ya. Ini kan 6 pindah ke ruas ke kanan menjadi negatif 6. Sehingga Z-nya sama dengan 12 dikurang 6, itu hasilnya adalah 6. Jadi untuk kita dapat menjawab soal yang tadinya, ya, itu kita dapat nilai x-nya sama dengan 2
kemudian Y-nya sama dengan 4, dan Z-nya sama dengan 6. Jadi seperti itu untuk penyelesaian soal yang pertama. Nah, ini adalah latihan soal yang adik-adik kerjakan di buku tugas matematika wajib. Silakan kerjakan sesuai dengan contoh yang saya berikan. Semoga dengan contoh itu bisa adik-adik memudahkan adik-adik dalam belajar. Tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan. Terima kasih sudah simak dan nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.